Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya RR Ananda Putri Widya, mahasiswa GISI Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penyuluhan gizi tentang diabetes mellitus. Sebelum saya menyampaikan lebih jauh tentang diabetes mellitus, kita perlu mengetahui apa itu diabetes mellitus. Diabetes merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglisemia atau peningkatan kadar gula darah hingga melebihi batas normal yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya. Diabetes mellitus memiliki klasifikasi, yaitu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes mellitus gestasional. Diabetes mellitus tipe 1 merupakan diabetes yang disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas sehingga tubuh tidak dapat menghasilkan insulin atau insulin yang dihasilkan sangat sedikit. Sedangkan diabetes tipe 2 yaitu diabetes yang cenderung disebabkan oleh resistensi insulin, di mana sel tubuh menolak sinyal dari hormon insulin sehingga sekresi insulin menjadi berkurang. Selanjutnya, diabetes gestasional yaitu diabetes yang disebabkan karena intoleransi glukosa pada masa kehamilan. Lalu, apa saja faktor risiko yang dapat memicu diabetes? Faktor risiko diabetes diantaranya adalah kegemukan, aktivitas fisik kurang, dislipidemia, pola makan buruk, dan riwayat keluarga. Faktor risiko ini dapat saling berkaitan ya, misalnya seorang mengalami kegemukan akibat pola makan buruk, yaitu asupan kalorinya melebihi kebutuhan. Kemudian makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang tinggi kalori, tinggi kolesterol, dan lemak jenuh. Sedangkan aktivitas fisik atau olahraga juga jarang, atau bahkan tidak sama sekali. Hal tersebut tentu saja dapat memicu timbulnya kelompok penyakit seperti dislipidemia. Apalagi kalau dalam suatu kelompok keluarga terdapat anggota keluarga yang memiliki riwayat penyakit diabetes, tentu saja hal itu akan mendukung resiko diabetes. Lalu apa saja tanda dan gejala dari penyakit diabetes mellitus? Tanda dan gejalanya meliputi penderita mudah haus, kemudian mudah lapar, sering buang air kecil, kemudian badan lemas, dan yang paling menentukan adalah kadar gula darah sewaktu itu lebih dari 200 mg per desiliter, kemudian kadar gula darah puasanya lebih dari 126 mg per desiliter. Adapun komplikasi dari penyakit diabetes mellitus meliputi gangguan syaraf, mata dan ginjal, hiperglikemia, dan penyakit kardiovaskular. Namun tenang, komplikasi tersebut dapat dicegah dengan cara makan makanan yang sehat dan melakukan aktivitas fisik secara teratur. Selain itu, minum obat yang teratur sesuai anjuran dokter atau petugas kesehatan juga penting, serta cek kadar gula darah secara teratur untuk mengetahui perkembangan dari penyakit. Nah, pola makan yang baik untuk diabetes mellitus dapat diterapkan dengan prinsip 3J, yaitu jumlah, jenis, dan jadwal. Jumlah merupakan jumlah makanan yang dikonsumsi itu disesuaikan dengan berat badan dan hasil konseling gizi. Jadi disesuaikan dengan jumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Jenis merupakan jenis makanan yang dikonsumsi itu harus disesuaikan, yaitu misalnya makanan rendah kolesterol, rendah glycemic index, serta tinggi serat. Usahakan hindari gula dan olahan makanan yang tinggi gula, atau boleh mengonsumsi gula namun dengan jumlah yang terbatas. Kemudian jadwal, yaitu jadwal makan sebaiknya 3 kali sehari, disertai dengan 2 kali selingan yang rendah glycemic index. Untuk bahan makanan yang dianjurkan diantaranya adalah sumber karbohidrat kompleks seperti nasi merah, roti, mie, kentang, dan gandum. Namun tetap harus dibatasi sesuai kebutuhan untuk mencegah peningkatan kadar gula darah. Kemudian sumber protein rendah lemak juga penting seperti ikan, ayam. Ayamnya tanpa kulit, sup skim, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Untuk sumber lemak dibatasi dengan pengolahan yang mudah dicerna seperti dengan cara dipanggang, dikukus, direbus, atau dibakar. Jangan lupa disertai dengan sayuran dan buah dengan indeks glikemik rendah, serta minum air mineral yang cukup. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberi pengetahuan yang bermakna sebagai langkah pencegahan diabetes mellitus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari laksanakan hidup sehat, cegah diabetes sedini mungkin.